Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Rumah PAI UIN Gus Dur. Kepada pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk di seri yang kedua, yang mana kita menghadirkan sosok alumni inspiratif dari alumni PAI UIN Gus Dur yang biasa dikenal dengan Kang Slamet ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita, di depan saya ini. Gimana Kang Slamet? Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, amin. Kalau intensitas perjumpaan saya pribadi dengan Kang Slamet ini sudah sangat intens begitu ya, karena sering berkomunikasi. Berbeda dengan seri pertama, Kang Roso yang memang posisinya di Telogo Pakis saat ini, Mas Slamet ini merupakan sosok alumni yang bergerak dalam bidang pendidikan non formal di Desa Wonokerto, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Seperti apa? Kita ingin mendengar dulu tentang sedikit profil Kang Slamet. Silakan Kang Slamet bisa menyampaikan profil singkatnya kepada pemirsa semuanya. Ya, saya Slamet Hamid. Saya alumni masuk 2011, keluar 2016. Setelah keluar di kampung itu membuat satu komunitas pemuda yang kemudian itu kita sepakati bernama Omah Sinau. Satu gerakan untuk belajar bersama soal potensi diri dan potensi desa untuk dikembangkan bersama. Oke, jadi Omah Sinau di Desa Wonokerto, betul ya? Wonokerto. Oke, ini menarik Kang Slamet ya. Omah Sinau yang mana bergerak pada pendidikan non formal sebagai seorang jurusan PAI yang tentu secara formal harusnya menjadi guru PAI di lembaga pendidikan formal, tapi justru Kang Slamet ini menginisiasi membuat sebuah lembaga pendidikan non formal di Desa Wonokerto. Silakan Kang Slamet bisa dieksplor itu tentang Omah Sinau namanya ya. Omah Sinau itu berangkatnya sebab apa kok kemudian sampai berdiri Omah Sinau, dan perjalanan sampai sekarang itu hal-hal yang menarik dari Omah Sinau itu apa itu? Jadi 2016 saya pulang. Sebenarnya ada satu peristiwa yang saya kira itu menjadi satu momen di mana saya membalik satu pemikiran. Dulu sama saya kira seperti banyak orang yang kuliah itu ya. Pengennya kuliah, kemudian kerja di kantor dan seterusnya, berangkat pagi pulang sore. Tapi saya bertemu dengan satu senior namanya Bapak Mustafa Bashir. Kemudian yang kedua itu Bapak AS Burhan. Dua senior ini yang mengenalkan saya tentang bagaimana kita bisa belajar pengenalan potensi diri dan potensi desa. Nah, di peristiwa tahun 2016 itu saya berjumpa dengan keduanya. Kemudian mulai 2016 saya pulang beriktikad untuk bagaimana kiranya kita bisa bermanfaat untuk kampung. Mulailah dengan teman-teman menggerakkan satu komunitas yang namanya Omah Sinau. 2016 itu kita awali dengan namanya bimbingan belajar. Tapi sebenarnya bukan seperti bimbel yang fokus pada pelajaran sekolah, bukan. Tapi lebih kepada pengembangan multiple intelligence. Bagaimana kita bisa menghargai bahwa kecerdasan anak itu bukan hanya selalu matematika dan fisika dan seterusnya, tapi ada tari, ada musik, ada puisi, ada paduan suara, dan banyak kecerdasan yang itu dikembangkan. Jadi bimbel kita itu kelasnya kelas tari, kelas puisi, kelas musik, kelas padus, dan seterusnya begitu. Termasuk ada kelas menulis juga. Jadi lebih ke situ. Itu bimbel 2016. Kemudian 2017 kita mulai untuk ini sepertinya kita perlu ruang untuk penguatan kapasitas. Akhirnya kita membuat perpustakaan. Perpustakaan awalnya kita TBM ya, Taman Baca Masyarakat. Kemudian kita bermitra dengan desa. Kita jadi perpustakaan desa. Jadi perpustakaan desa yang tadinya TBM ini sebagai sarana untuk kita berkomunikasi dengan desa begitu. Bagaimana kita bersama-sama bangun desa, karena desa itu tanggung jawab kita bersama. Kemudian 2018 kita melihat bahwa kita perlu yang namanya fundraising untuk keuangan kita. Kita tidak bisa selamanya mengandalkan iya begitu. Kita mulai buat namanya Omah Souvenir saat itu.
kita buat oma souvenir karena kita melihat Bantar ini potensi wisatanya bagus, tapi yang kemudian menyediakan souvenir ini masih jarang, dan Oma Sinau mengambil itu. Dan 2020 kita membuka layanan sekolah kampung. Ini sekolah untuk masyarakat yang kemudian dalam periode pendidikan sekarang itu misalnya dia tidak selesai menjalankan secara formal, kemudian dia masuk ke kita. Lebih pada memfasilitasi teman-teman yang kemudian tidak terfasilitasi oleh pendidikan formal. Iya, 2020. Sudah menjadi apa kalau sudah di 2020 itu? Tadi kan bimbel, kemudian buka TBM yang menjadi perpustakaan desa. Nah, sekolah kampung itu ada cantolan hukumnya nggak dalam pemerintah itu? Nah, mulai 2020 itu akhirnya kita sepakat, dan kemudian 2021 kita urus yang namanya PKBM. Sudah berizin gitu. Iya, berizin. PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Kadang karena kita dalam proses itu banyak swadanya, kadang kita plesetkan ya, Pusat Kegiatan Belajar Masya Allah gitu. Masya Allah. Ya. Jadi Masya Allah karena ada keajaiban-keajaiban mungkin yang kemudian tidak terfikirkan, tapi kemudian kok bisa menjadi yang seperti sekarang itu ya. Iya. Kalau Mas Sinau ini kira-kira di Kabupaten Batang pada khususnya satu-satunya atau kemudian banyak model seperti Mas Sinau di Kabupaten Batang? Kalau secara spirit komunitasnya itu saya kira ada beberapa yang masuk. Misalnya seperti Merti Desa, kemudian ada ARC di Tombo, kemudian ada teman-teman pegiat perpustakaan di dusun-dusun di Batang. Kalau untuk kelembagaan PKBM itu ada banyak karena jelas ini lembaga yang bermitra dengan pemerintah dan itu dinaungi oleh undang-undang. Tapi kalau yang kemudian punya spirit komunitas dilembagakan ke PKBM itu baru di Oma Sinau. Jadi berangkat dari sebuah komunitas ya, karena PKBM yang ada biasanya pribadi-pribadi ya. Iya, pribadi. Tapi Oma Sinau ini adalah PKBM yang berangkatnya dari sebuah komunitas yang juga inisiasinya Kang Slamet melihat sebuah potensi desa ya, yang tadi mendapati pembelajaran dari guru pemberdaya desa yaitu Mas Burhan dan juga almarhum Pak Musofa ya, almarhum Kang Sofa. Oke, Kang Slamet. Jadi yang Kang Slamet pahami bukan berarti kita mau memisahkan pendidikan formal dengan PKBM, tapi selama perjalanan sampai menjadi PKBM ini apa yang sudah dilihat oleh Kang Slamet ya, mungkin bisa dikatakan kalau mau mengeksplor apa perkembangan ya, ini bukan sebuah kesombongan tapi dengan konkret dan bukti nyata apa yang sekiranya sebelum adanya komunitas Oma Sinau sampai ke PKBM dan sekarang ada komunitas Oma Sinau sampai berdirinya PKBM, ada nggak sih perubahan pola pikir masyarakat, ada nggak sih perubahan desa Wonokerto itu yang mungkin selangkah lebih maju atau seperti apa? Oke. Pertama kalau kita kan bicara soal SDM ya, pengembangan SDM. Satu, saya melihat bahwa antusias orang tua untuk kemauan belajar itu semakin kuat. Karena saya melihat anak-anak itu, kita awal berdiri saja ketika bimbel misalnya begitu ya. Kita buka 2016, itu pendaftarnya sampai 120. Dan itu lumayan untuk mendorong 2016. 120. Luar biasa. Oke. Kemudian berjalan, akhirnya teman-teman di rumah ini kan menggeser satu paradigma yang bimbel dipahami hanya mengisi PR, matematika dan seterusnya, digeser ke tadi multiple intelligence, sehingga tari, musik dan seterusnya. Akhirnya ya orang tua kemudian lebih prepare bahwa anak itu tidak melulu soal matematika. Jadi saya melihat orang tua akhirnya juga sadar bahwa paradigma. Kita juga menyampaikan ke orang tua bahwa pendidikan itu setidaknya ada 3 aspek ya. Ada afektif, kemudian kognitif dan psikomotorik. Kalau bicara soal kognitif, kita tidak bisa menjangkau semua wawasan untuk dipahamkan melalui pertemuan kita. Kalau bicara soal afektif, soal sikap, ini tentunya tanggung jawab juga, orang tua harus tanggung jawab. Nah, kita ke psikomotor dan skill ini. Jadi kita melengkapi apa yang belum diberikan oleh pendidikan formal. Kan formal juga tidak ada waktu untuk melatih skill. Kemudian orang tua juga tidak ada waktu. Nah, kita melengkapi yang ini, yang ketiga ini. Sehingga
misalnya kemarin ada satu event Undip Batang begitu, ada acara Oma Sinau punya waktu untuk tampil. Dalam bidang apa ini? Kemarin tari. Tari gitu. Iya. Kemudian ini yang pertama ya, yang bimbelnya. Kemudian yang kedua yang tadi sekolah kampung. Sekolah kampung itu kan kita punya satu spirit bahwa pendidikan itu harus berbasis potensi lokal ya, kearifan lokal dan potensi orang itu sendiri. Nah, karena melihat dua hal itu, maka pelajaran yang muncul itu bukan lagi pelajaran sekolah seperti biasanya, tapi lebih ke skill yang dikembangkan, bakat yang mereka miliki, keminatan yang mereka punyai. Minat yang mereka punyai dan ingin dikembangkan gitu. Nah, ada beberapa kelas yang kita buka. Ada kelas pertanian, ada kelas jual beli online, ada kemudian kelas desain grafis, kemudian juga ada kelas membuat kerajinan handcraft gitu ya, dan seterusnya begitu. Sekolah kampung ini saya membacanya lebih kepada mengeksplor potensi manusianya, manusia di desa tersebut, dan juga mengeksplor sebuah opportunity yang ada pada era sekarang gitu ya. Betul. Sehingga dari keduanya ini sinkron, hasil konkretnya apa nih langsung saja? Ya akhirnya muncul orang kampung yang akhirnya bisa berjualan online begitu. Oh gitu. Selain itu apa lagi? Kemudian ekonomi desa otomatis naik. Iya. Kemudian bahwa bertani itu bisa loh dilakukan orang desa, dengan kemudian kita bisa belajar loh bertani dengan teknologi tepat guna begitu. Kan karena saat ini pertanian hanya banyak diurusi oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Sebenarnya petani butuh energi-energi muda yang kemudian punya spirit inovasi, memanfaatkan teknologi tepat guna. Pelajaran di YouTube sangat banyak. Nah, butuh spirit itu sebenarnya orang. Nah, itu yang kemudian coba kita desain supaya kemudian ada momen-momen tertentu yang bisa mendorong anak-anak muda di kampung mau bertani kembali. Setidaknya itu. Karena kalau basic PKBM ini juga oleh pemerintah tidak ada kurikulum pasti ya. Itu kurikulumnya berangkatnya dari potensi desanya atau seperti apa? Sebenarnya ada kurikulum yang diberikan pemerintah. Jadi hampir sama seperti sekolah. Tapi kita siasati. Jadi ketika nanti ada waktu menjelang tes begitu, baru kita bekali ke pemerintah. Karena kalau dia misalnya orang tersebut sekolah di tempat kami, dia mau dapat ijazah begitu, maka dia harus mengikuti satu instrumen tes yang disediakan pemerintah, maka harus kita bekali itu. Meskipun kalau secara khas daripada Oma Sinaunya, yaitu terhadap kurikulum yang tadi dibuat ya, kurikulum potensi manusia dengan potensi desa dihadapkan dengan potensi perkembangan zaman. Betul. Gitu ya. Jadi ini hal yang menarik sekali tentu para pemirsa semuanya. Ternyata Kang Slamet, alumni jurusan PAI UIN Gus Dur yang sudah hadir untuk Balin Desa, membangun Desa Wonokerto melalui Omah Sinau yang tadi menjadi sebuah komunitas belajar dari bimbel menjadi pusat perpustakaan masyarakat atau perpustakaan desa, bahkan sampai berizin menjadi sebuah PKBM. Ini tentu spirit yang bisa dibawa dan bisa juga dilakukan oleh alumni PAI pada khususnya, dan juga mungkin oleh para aktivis desa, sehingga desanya itu memiliki kedikdayaan, memiliki sebuah semangat pemberdayaan, apa yang kemudian kita pikirkan bahwa di desa itu orangnya terbelakang, orangnya kemiskinan sangat parah. Ini bisa dibalik semuanya dengan sebuah perubahan yang nyata. Barangkali bisa belajar di Omah Sinau. Oke, Kang Slamet. Ini yang menjadi sebuah daya tarik bagi saya. Kang Slamet kok bisa-bisanya bergerak seperti itu ketika menjadi mahasiswa ini ya. Kembali flashback. Menjadi mahasiswa di UIN Gus Dur, jurusan PAI lagi, itu apa sih sebuah pembelajaran yang Kang Slamet dapati, kok bisa-bisanya gitu kan, sampai menjadi pemberdaya desa, bahkan menginisiasi membuat Omah Sinau. Ini apa yang melatar belakangi Kang Slamet, entah apakah di aktivisnya atau apakah kemudian di mata kuliah tertentu, apa kira-kira? Saya kira dua hal tadi ya. Pertama, yang dominan tentunya di aktivisnya.
saya beruntung bertemu dengan banyak orang-orang hebat yang punya pemikiran serius soal desa, soal pendidikan kritis begitu. Seperti ya tadi almarhum Pak Mustafa, kemudian Bapak Burhan, kemudian kita juga pernah main ke Salatiga ya, main ke Salatiga dengan Mas Adil saat itu kan, ke Pak ya Korea Toy, Bapak Barudin kan waktu itu. Itu yang pertama, itu menjadi satu spirit yang mendalam saya kira, karena desa tidak layak untuk ditinggalkan. Desa harus terus dijaga oleh teman-teman muda untuk dikembangkan potensinya, karena Indonesia tidak akan terang dengan satu lampu kota, tapi Indonesia akan terang dengan ribuan lampu desa, kira-kira begitu. Iya. Indonesia tidak akan terang hanya dengan satu lampu kota, tapi Indonesia akan lebih terang dengan ribuan lampu desa. Iya, artinya desa dengan potensi yang luar biasa ini harus dikembangkan gitu Mas Nabat. Iya. Jadi kalau kita melihat misalnya begini ya, termasuk ya kalau saya lihat tadi ada juga mata kuliah yang saya kira berpengaruh, misalnya soal filsafat pendidikan. Kita bicara soal pendidikan kritis progresivisme. Itu kan sangat mendorong pemikiran itu. Jadi semakin menegaskan soal bagaimana pendidikan kritis itu seperti apa. Saya melihat misalnya pemikiran Ivan Illich ya, soal dia punya konsep yang namanya opportunity web, kalau saya nggak salah menafsirkan itu. Sebenarnya di desa itu kan sudah ada orang-orang pintar di desa itu. Orang pintar ternak, yang lolong ternak sukses, orang pintar ini. Kalau misalnya ada orang yang pengen belajar itu, gitu, tinggal menyambungkan ini dengan ini saja. Opportunity web ini saya pahami begitu. Kalau orang dulu memahami dengan ngendong gitu ya, ngendong. Jadi kita melihat bahwa sekolah kampung itu sekolah ngendong, kira-kira begitu. Tentu bahasa di Sanskertanya disebut dengan cantrik itu kan begitu. Cantrik ya. Jadi belajar langsung dengan guru yang pelaku gitu. Iya. Jadi belajarnya ada 24 jam bersama dengan guru pelaku itu. Maka kalau di desa itu ada ahli peternakan yang sukses, maka tidak menutup kemungkinan agar pemuda desa ini belajar langsung dengan orang tersebut. Kok ada seorang kiai ya yang kemudian memiliki pemahaman keagamaan yang luar biasa, maka belajar dengan kiai itu selama 24 jam. Yang ini disebut dengan pesantren. Tapi santri itu kan konsepnya belajar langsung dengan ahlinya. Ini ini menarik gitu. Iya. Jadi saya opportunity web itu. Jadi saya dalam mencari tutor di kampung untuk soal ilmu-ilmu kampung tadi, membuka kelas peternakan misalnya. Kita cari peternak yang sukses di bidang kelinci misalnya. Pertanian kita cari petani yang sukses di bidang itu. Jadi sebenarnya ada potensi. Iya. Bagaimana mengkoneksikan opportunity web. Kemudian kita naungi nantinya legalitasnya lewat PKPM supaya dia dapat ijazah dan punya legalitas nantinya. Mantap, luar biasa. Oke, nampaknya obrolan kita dengan Kang Slamet tentang Omah Sinau di Desa Wonokerto Bandar ini barangkali kalau satu hari penuh saja nggak tuntas gitu ya. Tetapi ini setidaknya hanya mengenalkan seorang tokoh alumni PAI yang bergerak pada pemberdaya di desa, yang kembali ke desa dan bisa menjadi inspirasi bagi para pemirsa semuanya. Maka silakan saja bisa langsung main silaturahim ke Omah Sinau Desa Wonokerto Kecamatan Bandar. Langsung bisa menghubungi Kang Slamet Nur Hamid ini sebagai inisiatornya. Dan nampaknya kita harus cukupkan sekian terlebih dulu. Kita akan bisa berjumpa lagi dalam seri-seri selanjutnya dalam podcast Rumah PAI. Salam PAI terdepan untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.